anggota DPR bilang, wah. Tapi bisa jadi, ini ada masukan bagus nih dari Mas Adam sama Mas Ucup. Ingat ya, yang waktu itu salaman tuh, dapat apa waktu itu? Dapat apa kalian? Dapat laut ya? Iya kan? Wah, ini DPR nih gak ngerti konstitusi. DPR nih gimana nih DPR jangkrik nih gitu-gitu. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Aduh susah tuh sanak famili. Biasanya bapaknya di situ, anaknya di situ. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Nah, ini mereka lantang kemarin bicara. Apa lantangnya? DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan. Jadi kayak Hakim MK, MA, Kapolri, KPK itu katanya bisa dievaluasi tuh oleh DPR dan dicopot. Heboh rakyat. Orang-orang para ahli hukum tata negara ya, dari Ferry sampai Amsari itu ngomong semua. Wah, ini DPR nih gak ngerti konstitusi. DPR nih gimana nih DPR jangkrik nih gitu-gitu. Untungnya ada Bapak Don Komandan Adidas, Pak Dasko, Sufmi Dasko Ahmad. Dia bilang begini, Dasko tegaskan DPR tak bisa copot pejabat hasil evaluasi, hanya rekomendasi. Komandan udah bilang begitu, reda semua. Canggih nih komandan. Jadi kemarin itu nggak ada yang berani ngomong juga, tapi Bang Bob Ketua Balik tuh memang udah jelasin juga sih kemarin malam tuh, karena goncang ya, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah, dia jelaskan juga. Nih kata Bang Dasko nih, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membantah isu DPR dapat semata-mata mencopot. Dasko menyebut evaluasi DPR terhadap para lembaga yang dulunya berasal dari fit and proper test DPR hanya bersifat rekomendasi. Jadi yang copot harus negara ya, harus presiden kalau gua nggak salah. Gitu, jadi tenang dulu. Ya, dan itu juga kelihatannya kita jadi kebiasaan nih nanti. Kalau ada anggota DPR yang ngomong, kita tungguin Bang Dasko ngomong apa. Kalau Bang Dasko ada bener, berarti bener tuh. Jadi kalau ada anggota DPR bilang, wah, kita diam aja lah, nggak usah kita komentarin. Kita tunggu aja. Kalau Bang Dasko bilang, bener tuh, berarti bener. Kalau Bang Dasko ralat, artinya diralat. Nah, jadi jangan macam-macam ya. Sebelum ngomong, wahai anggota DPR, ngomong dulu sama Bang Dasko. Gitu. Jadi udah reda tuh. Ya, teman-teman yang kemarin udah terlanjur bikin podcast ngebahas itu kan jadi basi. Itu juga tuh ya. Nih ya, daripada lo pada jangkrik ya, konten kreator, kalau ada anggota DPR ngomong, sama tuh. Bukan cuma buat anggota DPR, buat para konten kreator juga. Jangan buru-buru bikin podcast, tungguin dulu Bang Dasko ngomong. Kalau Bang Dasko udah yes, berarti bener, komentarin segera. Tapi bisa jadi, ini ada masukan bagus nih dari Mas Adam sama Mas Ucup. Ingat ya, yang waktu itu salaman tuh, dapat apa waktu itu? Dapat apa kalian? Dapat laut ya? Iya kan? Mas Adam sama Mas Ucup nih. Itu kalau nggak dihebohin sama konten kreator, bisa jadi itu isunya. Bisa jadi juga emang punya wewenang DPR, tapi karena dihebohin kemana-mana, ya, Ferry jadi Amsari jadi Ferry itu, akhirnya nggak jadi itu.
Itu kemana ya Ferry Amsari? Dia kelihatannya makin ngetop ya. Dia kalau makin ngetop tuh susah dihubungi kelihatannya. Mau bayangin ya, ada orang mau dihubungi itu mesti bikin janji dulu. Tolong bikin janji dulu sebelum menghubungi saya. Aduh, ya gitu deh. Kalau ada ahli hukum sekaligus pemain film, main film baru satu aja, Dirty Vote, tapi lumayan lah. Nah, jadi pelajaran juga buat teman-teman di DPR bahwa memang perhatian masyarakat dan rakyat terhadap DPR itu bukan hanya rakyat kecil saja, tapi para konten kreator, para ahli-ahli hukum juga menyampaikan hal yang sama gitu. Sebetulnya menurut saya ya, anggota DPR harusnya bisa merealisasikan apa keinginan rakyat. Hasil survei itu pesimis terhadap korupsi. Nah itu dipanggil KPK-nya, dipanggil Kapolri, dipanggil jaksa, harus lebih giat lagi ya. Terus misalnya MBG itu makan belalang, makan gizi gratis itu kan diapresiasi oleh masyarakat, dipanggil Menteri Keuangan, ditambah anggaran gitu. Tuh menurut gue sebentar lagi Pak Dodi tuh Menteri PU tuh dipanggil tuh sama DPR tuh. Jangan ngomong sembarangan juga. Kan tiba-tiba dia bilang anggarannya nggak ada, dipotong Mas Sri Mulyani. Kan pusing itu. Maksud saya yang begitu-begitu itu mungkin kelasnya di belakang panggung aja ya. Jangan ngomong-ngomong ke rakyat kan. Jadi akhirnya sekarang siapa? Rakyat ketawa nih. Wah, yang pusing kan yang menginisiasi IKN sebelumnya. Tapi apa jangan-jangan disuruh ya? Bisa jadi ya? Disuruh kali sama Pak Prabowo, kamu ngomong deh ke publik biar publik tahu IKN ini duitnya diblokir, jadi uangnya emang nggak ada. Itu kan sekaligus kan dia nyampein ke orang yang menginisiasi IKN tanpa harus dia ngomong sendiri, gitu kan? Gitu kan deh. Pak Wapres juga bingung juga tuh ya kalau ditanya. Tapi dia seneng tuh kan. Tekanan masyarakat kepada Pak Wapres untuk pindah duluan ke IKN kan tinggi tuh. Dengan tidak jadinya IKN dan sudah ada warga baru yang mendampingi jangkrik di sana, bebek-bebek itu, ya pasti Pak Wapres juga ada alasan lah. Apalagi gimana ya? Ya gitulah ya kira-kira ya. Ya mudah-mudahan setelah ini DPR lebih kritis bersuara dan lebih memperjuangkan hak-hak rakyat itu, karena banyak banget tuh RDPU atau rapat dengar pendapat umum yang memang ingin sekali bertemu DPR, mau menyampaikan keluhan-keluhan. Ya keluhan yang terakhir kan 3 kilogram itu, nah, itu Bang Dasko juga tuh yang nyelesainnya, dia muter-muter tuh Bang Dasko ke ke pangkalan-pangkalan, mastiin ada dan harganya sesuai. Canggih nih Bang Dasko nih. Oke teman-teman, salam jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.